Iya, jadi saya Joko Cahyono, Pak Paulus, Muhammad Anugrah. Jadi putusan tadi kita sebenarnya memprediksikannya itu krisprah ya. Mengingat kalau kita kalkulasi jumlah pembayarannya itu sudah melebihi daripada apa yang dihutangkan. Namun secara arif tadi majelis hakim menyatakan onslah. Baiklah untuk onslah gitu ya. Saya rasa paling tidak memahami sedikit bahwa bentuk hukumnya sebenarnya ini sudah nampak. Ini bukan satu pidana, dari awal sudah bukan satu pidana karena ditujukannya pidana ini dengan dua bukti permulaan, diantaranya adalah cek, yang cek tersebut untuk beli berlian. Nah, padahal pembelian berlian itu sudah diakomodir pada saat BAP di Polda Metro Jaya. Saksinya hadir, menandatangani BAP, menyatakan itu bukan ada hubungannya dengan kerjasama atau utang piutang, murni untuk beli berlian, namun tetap diajukan sebagai bukti. Nah, dari situlah kami berangkat ya, kami melihat hukum ini harus ditegakkan sebenarnya. Menurut kami sebenarnya krisprah, tapi dengan putusan yang ini kami anggap majelis sudah arif lah dalam menilai, setidaknya karena berkas itu diajukan sudah dalam kondisi yang demikian, gitu ya. Terdakwa ditahan, kemudian kita melihat sendiri dalam persidangannya ini waktunya sangat luar biasa. Bagaimana masa penahanannya, bagaimana dilimpahkan, bagaimana P21, bagaimana tuntutannya yang tertunda-tunda itu ya. Kita melihat sebenarnya mau bagaimana makan si orang ini. Ya kita tidak mendiskreditkan salah satu instansi lah bagaimana di Polda tidak adil, tapi kita melihat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini majelisnya sudah cukup arif. Jadi untuk sementara kita akan menjawab dengan kontra memori kasasinya lah nanti kalau untuk mau kasasi. Ya otomatis lah kita berpikir juga, kita dengan bukti-bukti itu juga berpikir sebenarnya apakah kita sebenarnya bagaimana ya. Menurut kami data ini krisprah. Kita dapat uraikan lah. Ya, jadi yang gini Pak, tadi kan yang saya tahu ini kan pertama itu kan arahnya entah di pendidikan sebagai pidana gitu. Sejauh ini bukan dari putusan hakim tadi, apakah mau ada kemungkinan supaya hukuman kita kalau dari jaksa ya pasti hukumnya harus kasasi ya dengan putusan bebas onslah maupun krisprah ya. Sedangkan kami sendiri akan mempertimbangkan apakah kami akan juga mengajukan banding atau kasasi, tapi saya rasa kita butuh waktu untuk berpikir masalah itu ya. Yang pertama kita sudah menilai ini arif lah. Kitanya saya tadi dan klien sudah siap, kalaupun kita akan ditahan, oke, kita akan jalan dan kita akan pasti upaya hukum. Kami yakin bahwa di Indonesia ini pasti ada keadilan. Ya bagaimana mungkin orang hutang si terlapornya mengakui ini kerjasama, sudah menerima keuntungan 2 tahun. Terus tiba-tiba menagihkan 5,9 miliar tanpa hitungan. Padahal kalkulasi perhitungan dari kita seperti yang diakui dalam BAP dan perkara ini 2,8. Lalu gimana 5,9-nya di kepolisian itu? Nah itu ya, saya dapat dengar kabar yang beredar bahwa si terdakwa itu menjanjikan sekian persen terhadap si pelapor itu. Nah ini secara prosedur apakah itu benar atau gimana Pak? Sangat kebalik, itulah ya kita punya rekaman juga di persidangan bahwa keuntungan 3% per 20 hari itu adalah syarat untuk mendapatkan pinjaman. Bahkan si itu tidak benar Pak? Itu tidak benar sama sekali. Ada lagi malah nanti korban lain yang juga mendapatkan bunga segitu. Ya, jadi bukan satu orang sebenarnya ini. Cuma dengan segala bagaimana pengakuannya, bagaimana perekayasaan keterangan saksi pada saat itu ya, majelis juga melihat kok. Ya, jadi kalaupun sekarang majelis tadi menilainya ini kerjasama ataupun hutang piutang, tapi akhirnya meyakini ini hutang piutang ya, maka itulah yang kita pedomani sekarang. Ya, yang kita kesalkan kenapa ini peristiwanya sudah jelas berkata dari awal kok direkayasa di kepolisian dengan begitu keterangannya ya, sehingga seseorang harus merasakan penderitaan ditahan dan sebagainya lah itu ya. Jadi ya untunglah ini masih ada keadilan. Dari kapan Pak kemarin? Ya? Penahanan dari kapan? November. Iya. Awal November ya? Sampai sekarang? Oh, enggak ditahan sampai April habis masa penahanan sekarang terlalu lama persidangan. Habis waktunya, bayangkan orang akan melakukan tuntutan aja 4 kali ditunda loh. Ini saya melihat memang ada kearifan dari penuntut ya, bahwa mungkin pandangannya juga ini menuntut dari sisi mananya, mengenakan pidana seperti apa, sehingga menyiapkan mental lah menurut saya. Tidak siapkannya. Sejak awal kejanggalannya memang di ranah kepolisian.
Ya, ya, pastilah semua perkara kan diawali dengan proses penyidikan toh. Sejak awal di situ. Nah, itulah mengapa juga di kepolisian ketika akan restoratif mereka berunding begitu ya. Kata-kata yang keluar dari pelapor itu, lu mau bayar nggak bayar, lu tahan aja. Nah, ini siapa yang punya hukum sebenarnya begitu ya? Ini yang mengikuti pada saat itu. Ya sudahlah, karena perhitungannya tidak rasional, menurut dia pembicaraan pun tidak manusiawi, aku lebih baik ditahan. Nanti akan terdapat keadilan. Ya, syukurlah sekarang ini nampak keadilan itu. Bang, ini penegasan lagi berarti artinya sampai sejauh ini masih mempertimbangkan ya, Bang? Belum menentukan keputusan untuk menempuh upaya hukum lanjutan atau masih mempertimbangkan? Ya, kami akan pertimbangkan. Sampai 2 pekan ke depan. Sampai 2 pekan ke depan. Terus ini apa Bang, tahu penyidiknya nggak Bang dari kepolisian? Nah, itu nanti si abang bisa cek sendiri lah ya. Bagaimanapun juga mereka semua itu sama-sama penegak hukum, rekan kita lah. Kalau kesalahan kinerja atau kurang lengkapan, kurang sempurnaan, ya itu dibutuhkan di pengadilan. Oke. Kita enggak masalah yang begitu. Terima kasih Bang. Cukup ya.